Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutakin Ali Maliki, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, dan saya akan mengangkat topik yaitu viralnya pelajar di Aceh dihajar temannya, polisi turun tangan pada 4 Mei 2025. Dan di samping saya ada narasumber, boleh memperkenalkan diri? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Safik Mustafa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2024. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi untuk mempersingkat wawancara pada kali ini, saya akan mengajukan 5 pertanyaan yang sangat konkret dan penting terkait adanya bullying ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Aceh. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap peran negara dalam melindungi anak-anak, khususnya kasus kekerasan yang ada di lingkungan pendidikan seperti yang terjadi di PD Jaya ini? Kalau menurut saya, negara ini memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dan dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan pendidikan. Nah, hal ini diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan pembentukan unit-unit khusus seperti unit pelayanan perempuan dan anak yang menangani kasus kekerasan anak secara profesional dan humanis. Nah, negara ini juga harus memastikan adanya kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah, misalnya melalui tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau disingkatnya TPPK di satuan pendidikan. Terima kasih. Oke, next, lanjut pertanyaan yang kedua. Jadi apa kewajiban warga negara termasuk pelajar dan orang tua dalam mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah? Nah, warga negara ini termasuk pelajar, orang tua, dan masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah kekerasan dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dan melaporkan jika mengetahui kejadian tersebut. Nah, orang tua korban ini yang melapor ke polisi dalam kasus ini. Dalam kasus ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, selain itu, teman-teman dan saksi kejadian juga berkewajiban untuk tidak menyebarkan konten kekerasan yang dapat memperburuk kondisi korban dan pelaku, serta mendukung proses hukum yang berjalan. Terima kasih. Itu yang Baik, kemudian saya ingin bertanya dan ingin tahu apa dampak penyebaran video kekerasan tersebut terhadap hak psikologis korban dan pelaku, dan bagaimana kewajiban masyarakat dalam menyikapi konten sensitif semacam itu. Nah, kalau dampak penyebaran video itu, kalau menurut saya pribadi ya, penyebaran video kekerasan itu dapat memperburuk kondisi psikologis korban maupun perilaku, sehingga masyarakat berkewajiban tidak menyebarluaskan konten sensitif tersebut dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Nah, hal ini penting. Mengapa? Untuk menjaga hak atas perlindungan psikologis anak dan menghormati proses hukum yang berjalan. Gitu. Oke, baik. Jawabannya sungguh sangat konkret, kemudian menjawab pertanyaan saya dengan sangat kompleks. Kemudian saya ingin bertanya, yaitu menurut Anda, bagaimana seharusnya sekolah dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan?
Nah, peran sekolah dan pemerintah dalam pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, yaitu sekolah dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah kepada anak. Nah, ini termasuk membentuk kebijakan perlindungan anak, membentuk tim penanganan kasus, penanganan kekerasan, memberikan pelatihan bagi guru dan staf, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan. Nah, pemerintah ini juga harus menyediakan sarana dan prasarana. Buat apa? Ya buat mendukung perlindungan anak di sekolah ini. Oh ya, baik. Oke, bagus sekali tanggapan dan tanggapan serta saran, kemudian jawabannya sangat luar biasa dari Mas Sadid ini. Kemudian pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu dan paling terakhir, yaitu bagaimana Anda memahami hubungan antara hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum terkait perlindungan anak. Oke. Nah, kan ini kan bagaimana Anda memahami. Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami, hak anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang aman merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Nah, negara juga berkewajiban menghormati, melindungi, memenuhi hak tersebut dengan membuat regulasi, menyediakan layanan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak anak. Terima kasih Oke, jadi dari pertanyaan dan jawaban di atas, saya dapat menyimpulkan bahwasanya perlindungan terhadap anak khususnya di lingkungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Negara memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak anak melalui regulasi, penegakan hukum, dan pembentukan mekanisme pencegahan kekerasan seperti unit PPA dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di sekolah. Namun, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga warga negara, termasuk pelajar, orang tua, dan lainnya yang berkewajiban mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Kemudian, saya menyinggung tentang penyebaran konten kekerasan seperti video insiden di PD Jaya ini memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban dan pelaku, sehingga masyarakat harus bijak dan tidak menyebarluaskan konten serta mendukung proses hukum yang berlaku. Kemudian, sekolah dan pemerintah daerah juga diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan belajar yang aman melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Kemudian, mengadakan pelatihan tenaga pendidik serta perlibatan aktif orang tua dan masyarakat agar mementingkan tentang perlindungan anak. Kemudian, hak anak atas perlindungan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi, dan negara berkewajiban penuh untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak tersebut secara adil dan menyeluruh. Maka terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang valid dan solid antara seluruh elemen bangsa. Terima kasih. Saya Ahmad Mutakin Ali Maliki. Saya Muhammad Sadid Mustafa. Sekian, apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.